Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat ya. Saya minta waktunya Bapak hari ini, ada waktu Bapak ya? Insya Allah ada ya. Oke Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang Pak. Ini terkait tugas saya di pendidikan guru penggerak. Ada tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Bapak. Di sini ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah yang Bapak pimpin ini? Alhamdulillah selama ini memang dari berbagai kasus ya, dari yang pertama dari dilema etika dan juga rujukan moral, kami berusaha untuk mencegah masalah itu dengan cara pertama mengidentifikasi permasalahan. Jadi setelah permasalahan itu kami identifikasi sehingga di situ paling tidak kami punya gambaran tentang kejadian permasalahan itu. Kalau sudah kita bisa mengidentifikasi suatu permasalahan, insya Allah di situ kita akan menemukan jalan keluarnya. Saya kira seperti itu. Berarti Bapak langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi Bapak ya. Kemudian setelah memahami Bapak itu bagaimana caranya itu menyelesaikannya Bapak ya. Ya, baru kita mencarikan solusi permasalahan dari apakah itu rujukan moral dan ataukah itu dilema etika dalam kasus tersebut ya Bapak ya. Iya, memang rutin kalau kita menghadapi suatu permasalahan itu juga kita harus melibatkan orang yang orang yang terlibat dalam permasalahan itu. Dari situ kita bisa lebih memahami tentang permasalahan yang sebenarnya terjadi dan siapa dari situ kita akan menemukan solusi yang terbaik. Untuk pertanyaan yang kedua Bapak, di sini selama ini Bapak dalam mengambil keputusan itu di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu bagaimana Bapak? Ya paling tidak kami juga yang pertama harus mempertimbangkan kedua hal ya. Pertama faktor apa dan juga mungkin kita akan mencari siapa saja yang terlibat. Ya yang penting nanti dalam penyelesaian kasus itu dari dua faktor ini kita bisa mencari nilai-nilai kebenaran, kesetiaan dan terutama rasa adil. Ya, jadi pertama yang terakhir lah rasa adil. Oke ya. Bapak, berarti untuk menangani kasus dilema etika ini Bapak itu mempertimbangkan dua hal ya Bapak ya? Dua hal yaitu dan pihak mana saja yang terlibat Bapak ya? Atau di sini Bapak ini mengatasinya itu dengan nilai apa? Tadi kata Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Bisa minta waktunya sebentar Bapak? Siap. Iya Bapak. Di perbincangan kita kali ini Bapak, saya di sini akan melaksanakan kegiatan atau tugas yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak di demonstrasi kontekstual modul 3.1. Di sini saya akan bertanya ke Bapak, ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bapak sebagai pemimpin di sekolah Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Dalam mengidentifikasi kasus dilema etika yang ada di sekolah kami, misalnya ada permasalahan, misalnya ada anak yang nilainya di bawah KKM, tetapi sudah dilaksanakan oleh gurunya remedi biasanya sampai 3 kali. Tetap ada anak yang nilainya di bawah KKM. Nah ini kan perlu perlakuan khusus, maksudnya perlu diskusi antara kepala sekolah dengan guru untuk bagaimana solusinya anak tersebut, apakah harus tinggal kelas, apakah harus dinaikkan. Nah itu kan ya termasuk dalam dilema etika tadi. Kalau tidak dinaikkan, tidak salah. Kalau dinaikkan itu makanya perlu persetujuan. Oke Bapak. Nah untuk yang pertanyaan yang kedua,
selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Bapak. Dari permasalahan tadi, ya kalau memang anak itu kalau menurut peraturan bahwa anak itu tidak mencapai KKM itu kan tidak dinaikkan. Tapi karena ada pertimbangan khusus, apabila nanti tidak dinaikkan anak tersebut, ya kalau dari segi moral anak itu malu dengan teman-temannya atau secara dia akan berhenti kalau tidak dinaikkan. Itu permasalahan baru bagi anak, dan juga kalau berhenti otomatis masa depan anak itu akan Putus sekolah, Pak, putus sekolah, ya.